Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lodeisma Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah atau yang biasa disebut dengan master to slave. Jadi sebelum kita membuat replikasinya, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat terdistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, replikasi database ini ada dua, yaitu replikasi satu arah atau replikasi master to slave, dan replikasi dua arah atau replikasi master to master. Pada video kali ini, kita akan bahas replikasi satu arah atau replikasi master to slave. Replikasi satu arah ini adalah replikasi yang hanya dari database master saja, yang bisa menyalin data ke database slave. Sedangkan misalnya jika kita menginputkan data atau membuat data di slave-nya, maka data tersebut tidak akan masuk ke database master karena replikasi ini bersifat satu arah. Jadi hanya bisa dari master saja. Perbedaannya dengan replikasi dua arah itu mau kita input dari master ataupun yang dari masternya lagi, itu tidak akan terjadi seperti itu karena data itu akan saling sinkron di kedua arahnya, makanya disebut dengan replikasi dua arah. Nah, selanjutnya setelah memahami mengenai replikasi satu arah, sini bagaimana kita mempraktekkan replikasi satu arah tersebut. Jadi jika kita melakukan replikasi, kita membutuhkan dua laptop, satunya sebagai master dan satunya sebagai slave. Nah, karena saya tidak punya dua laptop, maka kita gunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstalkan VirtualBox. Jadi gampangnya itu kita punya dua laptop, satunya laptop asli, satunya itu virtual di dalam laptop itu sendiri. Nah, untuk OS-nya bisa apa saja, bisa Windows, bisa Linux. Tapi di sini untuk di master saya menggunakan Windows 10 dan di slave saya menggunakan Windows 7. Di sini perlu kita ketahui juga IP address dari masing-masing database, baik itu master maupun di slave. Bagaimana cara mendapatkan IP address tersebut? Nah, caranya yaitu kita masuk ke CMD. Nah, di sini kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini ipconfig-nya adalah 192.168.56.1. Di sini sudah saya tulis 192.168.56.1. Nah, jadi kita sudah tahu IP address dari master. Selanjutnya kita harus tahu juga IP address dari slave. Kita buka di Windows VirtualBox-nya. Di sini kita ke CMD, ketikkan ipconfig. Nah, di sini kita dapatkan IP-nya 192.168.56.101 ini berubah. 168.56. Sini 192.168.56.101. Nah, setelah itu kita udah tahu IP-nya masing-masing. Selanjutnya
Yang perlu kita lakukan adalah kita memastikan dulu bahwa Windows Firewall di kedua database, baik itu master atau slave, itu sudah dimatikan. Nah, caranya kita ke Windows Defender Firewall. Nah, di sini saya sudah matikan. Nah, di sini kita oke saja. Kemudian di slave-nya juga. Jadi di slave sama juga, di sini saya sudah buka. Ini artinya kita sudah mematikan turn off Windows Firewall-nya. Sudah kita oke. Nah, selanjutnya setelah kita matikan itu, kita masuk ke sini. Yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi My ini. Sebelumnya saya mau ubah dulu ini. Nah, di sini kita konfigurasi My ini yang ada di laptop master. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke folder C. Nah, kita cari XAMPP, kemudian MySQL, bin. Di sini kita cari My ini. Nah, ini dia. Meskipun di sini tulisannya My, tapi ini sebenarnya My ini. Nah, selanjutnya kita buka. Yang perlu kita lakukan di sini, pada bagian sini di bawah MySQL di ini, kita wajib untuk memasukkan 4 baris ini. Nah, ini sebelumnya itu nggak ada. Saat kita baru pertama kali replikasi itu kosong. Ini saya harus tambahkan ini untuk konfigurasinya. Apa sih penjelasannya? Untuk yang ini, yang line pertama ini, artinya kita sedang mengaktifkan logbin. Nah, logbin itu adalah salinan atau rekaman dari sintaks yang kita buat di database. Kemudian yang kedua ini server ID, di mana server ID ini di sini saya gunakan satu di master, jadi harus berbeda dengan yang ada di slave. Misalnya di masternya 1, di slave-nya itu kita pakai 2. Kemudian yang ketiga, line ketiga ini adalah untuk merefresh database. Jadi yang keempat ini since, artinya untuk sinkronisasi kedua database. Kemudian setelah kita atur di sini, kita save, close. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi My ininya, kita buat user atau create user. Caranya bagaimana? Kita masuk ke CMD. Ini kita close dulu. CMD. Nah, di CMD ini kemudian kita create user atau buat user. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita masuk ke MySQL. Nah, untuk masuk ke MySQL, kita wajib untuk mengaktifkan SAM-nya. Sini kita buka dulu SAM. Di sini kita start. Setelah kita start atau nyalakan, sekarang kita ke folder MySQL. Caranya root. Nah, di sini artinya kita sudah masuk ke MySQL. Selanjutnya, setelah kita masuk di sini, kita ketikkan seperti ini. Green slave on green replication slave on identified by master. Grand replication slave on bintang titik bintang to master identified by master.
Nah, ini oke, artinya sudah berhasil. Apa sih arti query ini? Jadi, ini kita membuat user atau create user. Grant ini artinya kita sedang mengatur privilege-nya. Jadi, privilege itu adalah untuk mengatur hak-hak yang dimiliki oleh slave. Kemudian, replication slave ini artinya untuk mereplikasi. Kemudian, on bintang titik bintang ini artinya untuk menandakan hak akses kemana saja. Slave bisa mengakses semua database. Kemudian, to master ini artinya di sini master ini artinya untuk nama usernya, kemudian master yang di sini artinya adalah untuk passwordnya, dan untuk ini persen ini artinya lokasi akses database-nya. Seperti itu. Setelah kita berhasil, selanjutnya kita ketikkan seperti ini. Was privilege. Plus privilege dan enter. Ini berhasil. Ini tujuannya apa? Yaitu untuk menyuruh server untuk membaca ulang tabel untuk hak aksesnya. Nah, setelah itu kita show master statusnya. Show master status. Nah, di sini kita sudah mendapatkan filenya dan juga posisi atau positionnya. Tentunya setelah kita lakukan di sini konfigurasi dari master di bagian masternya, kemudian kita lakukan hal yang sama juga di bagian slave-nya. Nah, setelah kita atur tadi di PC kita yang di master, kemudian kita atur juga yang di slave-nya. Ini udah di slave. Nah, yang pertama kita atur seperti tadi adalah konfigurasi my ininya. Sama seperti yang di master, kita masuk ke C, kemudian SAM, MySQL, bin, dan kita cari my ini. Di sini emang sama seperti tadi, ininya tuh nggak kelihatan, tapi ini adalah my ini. Misalnya kita ketikkan di bawah MySQLD ini 4 baris yang sama seperti di master tadi. Namun bedanya, di baris kedua itu server ID-nya kita set 2, dimana harus berbeda dengan yang master. Karena kita set di master itu 1, kita pakai 2 untuk slave-nya. Nah, setelah kita sudah atur ini, kemudian kita save, close. Nah, selanjutnya, setelah kita atur konfigurasinya, kita atur konfigurasi slave-nya dengan set master to host-nya. Bagaimana caranya? Sini kita ke virtual box-nya, kita masuk ke CMD. Nah, karena kita akan ke MySQL, kita wajib untuk mengaktifkan SAM-nya. Di sini saya sudah aktifkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke folder MySQL. Caranya ini. SAM MySQL bin MySQL root. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder MySQL-nya. Selanjutnya, karena sebelumnya, misalnya kita atau teman-teman itu pernah melakukan konfigurasi master slave ini, kita harus mengetikkan itu terlebih dahulu. Stop. Caranya stop slave. Nah, query OK artinya kita sudah berhasil stop slave. Nah, untuk memastikan server ID yang ada pada slave ini, kita pakai query seperti ini. Show variables like server ID. Nah, di sini sudah benar bahwa variabel name yang server ID-nya itu adalah 2 untuk di variables yang ada di slave ini. Kemudian selanjutnya kita
kita show. Maaf, selanjutnya kita start dulu, baru kita show. Start slave-nya, start slave, kita start. Nah, sini sudah berhasil. Kemudian kita show slave statusnya. Caranya show slave status. Jangan lupa di enter. Nah, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah ada kata waiting for master to send event. Ini artinya kita sudah berhasil melakukan replikasi antara master dengan slave-nya. Nah, untuk pengujiannya, misalnya kita melakukan pengujian kita lakukan di master dan juga di slave. Yang pertama di master. Di sini misalnya kita buka CMD lagi, kita masuk ke SAM, cd SAM MySQL bin, kemudian MySQL root. Nah, ini kita sudah masuk ke MySQL, kemudian kita akan coba untuk membuat database. Di sini misalnya kita membuat create database. Misalnya kita membuat database supermarket. DB supermarket. Nah, sudah berhasil kita membuat database supermarketnya. Kemudian kita use database ini untuk bisa kita isi datanya ataupun kita buat tabelnya. Kita harus use terlebih dahulu. Use db supermarket. Nah, ini sudah kita gunakan. Jadi di sini misalnya di database ini kita akan membuat tabel. Jadi kita create tabel. Misalnya kita buat tabel barang. Kita buat tabel barang. Kita buat tabel barang. Isinya itu adalah ID barang dengan tipe data INT 12. Kita set primary key. Kemudian nama barang. Nama barangnya ini kita gunakan tipe datanya varchar 100 ya. Kita set not new. Kemudian kita set juga harga barang. Misalnya harga barangnya tipe datanya adalah big int. Ini juga. Nah, misalnya sudah seperti ini. Ini ada error. Apanya error yang di line keempat? Oh iya. Perlu kita perhatikan sintaksnya bahwa di sini kita harus menggunakan tanda kurung. Jadi kita lanjut ketik seperti tadi. Kita create tabel TB barang, kemudian enter. ID barangnya, nama barang, harga barang. Nah, di sini kita perlu kurung tutup dahulu, baru kita pakai titik koma. Nah, di sini query sudah berhasil. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat database, kemudian kita buat tabelnya. Sekarang setelahnya kita isi data dari tabel tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menggunakan query insert into tabel apa yang ingin kita isi. Di sini tabel barang. Tabel barangnya itu ada di ID barang, nama barang, dan ada harga barang. Nah, di sini values. Misalnya kita
kita isi datanya ID barang 1, nama barangnya adalah Rinso, kemudian harga barangnya misalnya adalah 10.000. Ini kita kurung tutup, koma. Ntar, misalnya yang kedua, ID barang kedua namanya adalah susu. Harganya misalnya 5.000. Dan yang ketiga, kita isi misalnya nama barangnya adalah roti. Harganya adalah 7.000. Nah, query OK artinya kita sudah berhasil menginputkan data ke tabel barang. Nah, ini kita sudah lakukan di laptop master atau di database yang ada di master. Kemudian kita cek di slave apakah database itu sudah ada di slave atau belum. Kita masuk ke slave-nya. Di sini kita use database-nya terlebih dahulu. Kita show dulu deh. Show database apa aja yang ada di slave. Show database. Nah, di sini ada database makanan. Nah, kita yang tadi sudah buat itu adalah database supermarket. Berarti database yang telah kita buat di master sudah ada di slave. Artinya konfigurasinya berhasil. Sekarang kita cek tabel yang ada di supermarket. Kita use dulu. Supermarket berhasil. Kemudian kita show tabelnya. Show tabel. Di sini error. Kita harus perhatikan query untuk show tabelsnya ini ada typo. Jadi caranya itu show tabels dengan S. Nah, ini sudah tampak bahwa tabel yang ada di DB Supermarket itu adalah tabel barang, seperti yang sudah kita buat di database master sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat isi dari tabelsnya. Query-nya itu select from DB barang. Nah, di sini sudah terlihat data-data yang ada pada tabel barang, yaitu ada ID barangnya, ada nama barangnya, dan ada harga barangnya. Ini sesuai dengan yang sudah kita buat di tabel master sebelumnya. Nah, kita sudah melakukan pengujian di laptop master dan juga di slave. Nah, dan pengujian itu berhasil. Itu artinya replikasi satu arah yang kita lakukan itu berhasil. Nah, baik, sekian penjelasan saya mengenai replikasi satu arah atau master to slave pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.